kali ini kita akan berjalan-jalan ke Rusia dan kita akan berkenalan dengan salah seorang penyair yang terkenal dari Rusia karena keromantisannya. Penyair romantis. Aku dibuatin satu puisi aja ya. Jadi namanya Alexander Pushkin. Dia adalah seorang penyair terbesar Rusia yang dilahirkan di Moskow dan menerbitkan buku di usia 15 tahun. Luar biasa, 15 tahun. 15 tahun aku ngapain aja ya? Main aja dia sudah bikin buku ya. Dan bukunya itu tentang puisi-puisi romantis yang didedikasikannya pada perempuan yang ditaksirnya. Dulu 15 belum tahu kayak gituan kalau aku ya. Jadi memang banyak penyair hebat yang membuat puisi dan puisi itu diberikan untuk para perempuan yang dicintainya. Jadi salah satunya adalah Pushkin, di mana beberapa puisinya ditulis dalam periode berbeda dan didedikasikan untuk beberapa wanita yang menjadi pujaan hatinya. Aduh, mau dong dibikinin puisi Bang Pushkin. Coba kalau dulu kenal aku, tidak hanya satu puisi untukku. Atau jangan-jangan dia nggak bikin puisi romantis ke aku, tapi bikinnya puisi ini ya, puisi sindiran ke aku. Jadi begini ya, kadang ini sih gambaran tentang Pushkin ini. Banyak yang mengatakan bahwa perasaan Pushkin ini sangat lembut. Rata-rata penyair itu memang perasaan yang lembut sih dan romantis sih, ada sisi-sisi romantisnya gitu. Jadi ketika dia jatuh cinta kemudian menuangkan dalam puisinya itu menjadi sesuatu yang dahsyat dan membuat orang pun ikut baper. Jadi perasaan yang dirasakan penyair untuk orang-orang pilihannya itu sangat mencolok. Jadi dalam puisinya Pushkin ini juga sangat mencolok. Puisi itu benar-benar kepada perempuan yang dicintainya. Kemudian dia kuat, kata-katanya kuat, dan terlihat banget bahwa si penulis ini sangat kagum pada perempuan itu. Nanti silakan melihat, tidak hanya punya Pushkin atau beberapa penyair, misalkan puisi itu memang puisi romantis, mungkin aja dia sangat terkagum-kagum pada perempuan idolanya. Jadi dia si Pushkin ini sangat mengagumi kecantikan. Iya, dia sangat kagum kecantikan, tapi lebih kagum lagi pada kecerdasan dan keanggunan. Dia memang tidak menolak siapa perempuan yang dicintainya itu cantik, tapi sebenarnya lebih pada kualitas yang ada di diri perempuan. Jadi banggalah perempuan yang dilihat bukan karena kecantikannya, tapi karena kecerdasannya. Apalagi perempuan itu sudah cerdas, terus dikasih puisi. Wah, selamat ya bagi para perempuan yang dipuja-puji melalui puisi, bukan karena kecantikannya, tapi karena kualitas yang ada dalam diri. Oke, saya akan membacakan dua karya dari Alexander Pushkin. Yang pertama judulnya Aku Mencintaimu Masih Cinta Mungkin. Aku mencintaimu, mungkin masih cinta. Dalam jiwaku itu belum sepenuhnya memudar, tapi jangan biarkan itu mengganggumu lagi. Aku tidak ingin membuatmu sedih dengan apapun. Aku mencintaimu tanpa kata, tanpa harapan. Sekarang kita merana dengan rasa takut, sekarang dengan cemburu. Aku sangat mencintaimu dengan tulus, sangat lembut. Betapa Tuhan memberimu kekasih untuk tampil berbeda. Jadi puisi ini adalah salah satu cerita kehidupan asmara Pushkin yang bertepuk sebelah tangan. Udahlah, bertepuk sebelah tangan aja cintanya puisinya aja bikin ambiar, apalagi kalau nggak bertepuk sebelah tangan ya. Luar biasa buat Bang Pushkin. Jadi dengan membaca puisinya kita pasti akan takjub dengan kemuliaan dan ketulusan seorang Pushkin. Jadi cinta tak
berbagi dari penyair itu tanpa keegoisan gitu. Jadi dia tidak egois. Tolong ditiru bagi para jamaah baperiah yang merasa cintanya ditolak, ya sebenarnya dinikmatin aja. Itu kata Pushkin itu bukan cinta yang tulus kalau masih egois. Kemudian ini puisi yang kedua, persembahan kepada seseorang. Aku ingat keselintasan yang memberi takjub. Engkau muncul di hadapanku, bagai pemandangan yang sepintas lalu, bagai rupawan sejati yang begitu pintar. Dalam kelelahan kesedihan tanpa pengharapan, dalam kecemasan kesia-siaan yang ramai, suara yang lembut lama memanggilku, dan sifat-sifat yang jelita saling mengimpikan. Tahun-tahun berlalu, tiupan angin badai melawan menghilangkan impian-impian yang dulu, dan aku melupakan suaramu yang lembut, sifat-sifat surgamu di pelosok yang sudut, di dalam kegelapan penjaraan. Dasar hatiku menggeliat lirih, tanpa kedewaan, tanpa inspirasi, tanpa butiran air mata, tanpa kehidupan, tanpa kecintaan. Rasa untuk bangun mulai datang kembali di dalam jiwa, dan sekali lagi engkau muncul, bagai pemandangan yang sepintas selalu, bagai kebagusan cerah yang begitu pintar, dan hati dihempas dalam kegiuran yang sangat, dan kedewaan dan inspirasi dan hidup dan butiran air mata dan cinta menghidupkan kembali hati sekali lagi. 1825. Ya, pahlawan liris ini adalah pria yang mulia tanpa pamrih, siap ditinggalkan perempuan dan siap meninggalkan perempuan. Coba ya, jadi jika kita meresapi dengan perasaan yang sama, kemudian kita ikut berempati, tentunya akan mendapatkan perasaan yang sama pula begitu. Jadi dia benar-benar, kalau si Pushkin ini katanya teman-temannya kalau sudah mencintai seorang perempuan, dia tidak peduli pada perasaannya sendiri, kemudian tapi sekaligus dia tidak ingin membuat sedih atau tidak nyaman perempuan yang dicintainya. Begitu cinta seorang penyair, cinta seorang penyair Pushkin ya. Oke teman-teman, kita akan bertemu kembali besok, jalan-jalan lagi. Kemana? Pengen penyair-penyair yang romantis lagi? Rata-rata memang penyair romantis ya. Oke, terima kasih.